Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Nentia Safitri dengan MPM 2361066, asal prodi S1 Manajemen B. Oke, di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh dosen Dr. Febrianto SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu struktur modal sama kebijakan dividen. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita mulai dari struktur modal ya. Struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang dengan jangka panjang terhadap modal sendiri. Kemudian, kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham dan laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar yaitu dari hutang atau debt financing. Lalu, struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata atau KO. KO ya teman-teman ya. Sehingga memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO atau tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal akan memberikan harga saham tertinggi. Lalu, leverage keuangan merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaannya. Lalu kita lanjut lagi. Ada juga asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal. Yang pertama, tidak ada pajak penghasilan. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham merupakan dividen. Dan keempat dan yang terakhir, itu perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Kemudian pendekatan yang ada dalam struktur modal. Yang pertama itu pada pendekatan NI dan NOI. Apa sih pendekatan NI dan NOI itu? Oke, kita simak ya teman-teman ya. Pendekatan NI atau net income. Pada pendekatan ini, sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi yang konstan, yaitu ke biaya modal sendiri. Lalu, apa sih pendekatan NOI? Net Operating Income. Pada pendekatan ini, NOI, tingkat biaya modal rata-rata ditambah KO adalah konstan. Itu. Lalu, yang kedua, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang ketiga, ada pendekatan Modigliani dan Miller. Untuk itu, teori Modigliani dan Miller atau MM itu ada dua. Yang pertama tanpa pajak dan yang kedua itu dengan pajak. Oke, kita dari yang tanpa pajak dulu ya, teori Modigliani, Miller atau MM tanpa pajak. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh dua ahli manajemen keuangan yaitu Franco
Modigliani dan Merton Miller pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara nilai perusahaan dan biaya modal dengan struktur modalnya. Maksudnya apa sih? Pernyataan tersebut didukung dengan adanya proses arbitrase, yaitu melalui proses arbitrase akan membuat harga saham atau nilai perusahaan baik yang tidak menggunakan hutang atau yang menggunakan hutang akhirnya akan sama. Oke, selanjutnya yang kedua, teori Modigliani-Miller MM dengan pajak. Franco Modigliani dan Merton Miller menerbitkan teori lanjutan pada tahun 1958. Apa sih? Nah, asumsi yang diubah adalah adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan atau corporate income tax. Dengan adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang reference akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Lihat teman-teman ya. Lalu yang terakhir yang di nomor 4 itu ada degree of leverage dan degree of fine leverage. Istilah leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva tetap atau dana yang mempunyai beban tetap atau fixed assets of fund untuk memperbesar tingkat penghasilan return bagi pemilik perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Sebelum kita ke kebijakan dividen, teman-teman harus tahu dulu nih apa dividen itu. Nah, dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividendium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam suatu perseorangan. Menurut Bapepam, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Pertama, ada dividen irrelevance teori atau dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani atau Miller atau MM tadi. Mereka berpendapat bahwa bagaimana kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. MM menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi seperti ini. Yang pertama, pasar modal sempurna, di mana pasar investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi dan tidak ada pajak. Yang kedua, para investor bersifat rasional. Ketiga, semua peserta pasar bersifat Franz Tucker. Lalu yang keempat, adanya struktur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Yang kelima, manajer dan pengambilan keputusan mengenai produk dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Yang kedua, teori Beer in the Hand. Teori ini dikemukakan oleh Marion Gordon pada tahun 1959 dan John Littner pada tahun 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap
penerimaan keuangan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan sendirinya para investor menerima dividen. Dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen, yang menyiratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuangan modal. Menamakan pendapat Gordon Winter sebagai kekeliruan bleed in the hand, yakni berdasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Lalu yang ketiga ada teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu yang pertama, keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual sehingga ada efek nilai waktu. Yang ketiga, jika selembar saham dimiliki oleh seorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunal atau cash dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. 2. Dividen saham atau stock dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi, pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earning menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal sendiri. Ketiga, ada dividen saham pemecahan atau stock split. Pemecahan selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebesarnya stock split tidak mengubah nilai dari perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Keempat, dividen scrip dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Kelima, ada dividen properti atau property dividend. Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Yang keenam atau terakhir yaitu dividen likuidasi atau liquidating dividend. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasikannya perusahaan. Dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurang dengan semua kewajibannya. Lalu kita lanjutkan lagi, ada bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, ada kebijakan dividen yang stabil. Jumlah pembayaran dividen itu sama biasanya dari tahun ke tahun. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jumlah dividen yang dibayar misalnya 1.500 per saham, maka jumlah ini tetap dibayar kepada pemegang saham. 2. Kebijakan dividen payout ratio yang stabil. Dalam hal ini jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih,
Tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Dividen yang dibayar berfluktuasi tergantung besarnya keuntungan bagi pemegang saham. Misalnya, DPO 60% dari keuntungan. Jika keuntungan 100 miliar, maka dividen yang dibayarkan sebesar 60% dikali 1 miliar, yaitu 600 juta. Yang ketiga, ada kebijakan kompromi. Suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan per saham yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan ditambah dengan persentase tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Yang keempat, kebijakan residual. Apabila suatu perusahaan menghadapi suatu kesempatan investasi yang tidak stabil, maka manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayar ketika laba bersih itu bersih. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Ada dividen payout ratio industri di mana perusahaan itu berada. 2. Kesempatan investasi. 3. Profitabilitas dan likuiditas. 4. Akses ke pasar keuangan. 5. Pertumbuhan pendapatan perusahaan. 6. Stabilitas pendapatan. 7. Profesi pemegang saham. 8. Ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana. 9. Pembatasan yang diberikan kreditur. 10. Harapan yang mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Seperti itu penjelasan saya tentang struktur modal sama dividen atau kebijakan dividen. Oke, kita sudahi dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah ucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.